Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang El di sini. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas tokoh terkuat atau urutan dan sejenisnya. Tapi, di sini saya akan membahas tokoh yang paling saya benci selama saya menonton movie atau series High and Low. Saya tahu ini merupakan pembahasan yang cukup kontroversial, tapi saya tidak tahan hanya dengan berdiam diri saja. Karena setelah saya pahami keseluruhan cerita di High and Low, tokoh atau karakter yang akan saya sebut ini benar-benar kurang ajar cuy. Konten ini gak bermaksud menghina atau apapun, jadi bagi kalian yang kurang suka, saya sarankan untuk tidak menonton. Oke, ayo putar dulu intronya. Seperti yang saya bilang di awal, setelah saya memahami keseluruhan cerita High and Low, muncul tokoh atau karakter yang itu membuat saya jengkel dengan tingkah lakunya. Kalau kalian mengira tokoh atau karakter yang akan saya sebut akan lebih dari satu, sayangnya tebakan kalian kurang tepat. Karena tokoh yang akan saya sebut ini cuma satu orang. Dan siapa itu? Dia adalah Chihiro. Oke, kita stop dulu sejenak. Ambil nafas dulu, oke? Saya akan menjelaskan profil dari Chihiro ini beserta alasan kenapa saya tidak menyukai karakter atau tokoh yang satu ini. Jadi, Chihiro sebenarnya merupakan orang pindahan ke daerah Sword, dan dia pindah ke Oyakoko tanpa tahu Oyakoko itu seperti apa. Pada suatu hari, dia menemukan beberapa siswa yang dikeroyok oleh para anak-anak paruh waktu, dan Chihiro berusaha menghentikan mereka. Tapi karena kalah jumlah, dia pun akhirnya jadi bulan-bulanan anak-anak di Oyakoko. Sampai akhirnya, kabur cuy. Dia yang sok-sokan idealis di awal, tapi ketika kepepet, kabur juga cuy. Dan ketika dia diselamatkan oleh Yamato, dia meminta untuk bergabung dengan Sano Rengokai. Kan gimana ya, kalau sejak awal dia ini merasa ada yang tidak beres dengan Oyakoko, bukankah harusnya dia memperbaiki masalah Oyakoko tersebut dari dalam? Tapi ini malah enggak. Dia kabur, dan setelah dia diselamatkan oleh Yamato, dia meminta untuk bergabung dengan Sano Rengokai. Masalah dia dengan anak Oyakoko aja belum selesai, tapi dia udah minta bergabung dengan Sano Rengokai. Bukannya sama aja, itu nyari tempat perlindungan dan ngelimpahin semua masalah yang ada di dalam dirinya ke kelompok Sano Rengokai. Iya kan? Bahkan Naomi dan Tetsu tidak menyukai kalau Chihiro bergabung dengan Sano. Ini merupakan beberapa foto percakapan seberapa tidak setujunya Naomi dan Tetsu kala itu. Karena memang setelah kedatangan Chihiro yang sok-sokan idealis itu, membuat keseimbangan di Sword menjadi sangat terganggu. Oke, saya akui usaha dia untuk memperbaiki kesalahannya yang melibatkan Sano dengan datang ke Oyakoko sendirian dan berduel dengan Furuya. Sampai akhirnya Yamato yang pertama kali datang untuk menyelamatkan ini bocah, kemudian dilanjut dengan Cobra yang membawa semua anggota Sano. Dan akhirnya duel pun dimenangkan oleh Sano. Awalnya Chihiro ingin menyerah dan pergi dari Sano karena menyebabkan banyak masalah. Dan ini merupakan tindakan yang benar. Tapi pada akhirnya Yamato dan Cobra memberikan kebebasan pada Chihiro, atau lebih tepatnya mungkin kesempatan atau tempat bernaung lah. Setelah bergabung dengan Sano, lagi-lagi ini bocah terlibat masalah. Karena orang tuanya terlilit hutang, terpaksa dia bekerja untuk Noboru. Terlepas dia menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya, tapi bisa dibilang kali ini Chihiro menjadi perantara perselisihan antara Sano dan Water Skull dan juga Root Boys. Dan secara nggak langsung dia juga mengkhianati Cobra, Yamato, dan anggota Sano yang lain. Pada akhirnya perselisihan bisa diselesaikan secara damai, tanpa ketiga belah pihak ini berseteru. Dan lagi-lagi Chihiro meminta maaf dan memutuskan untuk pergi dari Sano. Tapi kali ini Cobra dan Yamato tidak mengizinkan hal tersebut, karena mereka tidak mau meninggalkan teman mereka. Kalau boleh jujur, mending scene ini diakhiri dengan scene berduka aja deh. Beneran. Karena setelah menonton High and Low End of Sky dan Final Mission, saya merasa apa yang dilakukan oleh Chihiro benar-benar memancing emosi saja. Kalau kalian bingung, ayo kita lanjut ke movie yang kedua, dimana ini adalah awal kebencian saya dengan tokoh Chihiro. Setelah flashdisk yang dibawa oleh Amamiya Brothers bisa sedikit dibaca, terdapat data-data yang berhubungan dengan Kuryu Group. Dan hal ini membuat beberapa anggota Sano menjadi ragu untuk ikut bertarung di pertarungan selanjutnya. Karena Kuryu memang mafia besar cuy, mereka nggak bisa dikalahkan hanya dengan modal baku hantam. Karena itulah di movie Final Mission mereka perlu menjatuhkan Kuryu melalui reputasi dan keburukan Kuryu dari dalam. Mari kembali ke movie End of Sky.
Setelah rapat yang dihadiri oleh semua kelompok Sword untuk membuat perjanjian Sword, dengan hasil kesepakatan yang nihil karena hanya Sano dan Oyakoko saja yang menyetujui adanya perjanjian Sword, hal ini menyebabkan motivasi anak-anak Sano juga menurun untuk membantu White Rascals dalam perang melawan Dub. Karena waktu itu Kuryu sedang melakukan aktivitas penggusuran di mana-mana. Selain itu, menurut beberapa anggota Sano, kenapa mereka harus terlibat dengan pertarungan dengan kelompok yang pertama kali menolak perjanjian Sword. Dan pas hari White Rascals dan Dub berperang, semua anggota Sano berada di dalam bar Itokan. Dan pada momen ini, Noboru sudah kembali di Sano Rengokai. Awalnya emang sih, Danlah yang membuat pembicaraan di dalam bar menjadi memanas dengan mengatakan kalau tidak hanya tempat pemandian Tetsu saja yang akan menjadi korban dari keganasan Kuryu, tapi juga tempat-tempat yang lain. Nah, ini bocah lagi-lagi sok-sokan idealis dengan mengatakan Sano berjuang untuk apa. Ini bocah kepalanya habis kebentur tiang listrik apa gimana sih? Apa dia lupa kalau dia udah beberapa kali diselamatin oleh Sano? Dengan dia mengatakan hal tersebut, yang ada itu malah memperkeruh keadaan kala itu. Dan ketika Dan memilih untuk tidak bertarung, dia juga ikut-ikutan dengan Dan. Oke, di High End Low Mobility dia, Tetsu, dan juga Dan memang ditampilkan dekat. Bahkan sampai mendapat julukan trio di TC. Tapi bocah ini lupa kali ya kalau dia udah diselamatin Cobra sama Yamato beberapa kali. Bahkan ketika ayahnya terlilit hutang, dia sama ayahnya juga diselamatin sama Noboru. Tapi dia lebih memilih Tetsu dan juga Dan. Yang bahkan sudah saya bahas di awal tadi, Tetsu merupakan salah satu orang yang sangat tidak menyetujui kehadiran Chiharu. Bahkan sampai bilang seperti ini. Oke, nggak sampai di sini aja cuy. Kalian ingat gak sama scene ini? Ketika Cobra dan kawan-kawan ada di suatu tempat yang entah itu di mana, karena memang pada waktu itu Kuryu sedang melakukan penggusuran besar-besaran. Dan Tetsu, Chiharu, dan rombongannya menghampiri Cobra dengan penuh amarah. Kemudian Noboru bertanya mereka ini kenapa, dan kalian tahu kan siapa yang pertama kali menjawab? Iya, si kampret ini cuy. Mending kalau dia jawabnya pelan. Lah ini, dia menjawab pertanyaan Noboru itu sambil ngegas kalau ini adalah ulah Kuryu Group. Padahal sekali lagi ya, Cobra, Yamato, bahkan Noboru aja nggak pernah ngebentak si Chiharu. Malahan ini kampret yang udah ngelimpahin banyak masalah ke mereka bertiga, terutama Cobra. Ya kalau dibilang nggak pernah ngebentak kayaknya berlebihan kali ya, mengingat mungkin pernah 1 lah 2 atau 2 kali gitu, terutama pas si Cobra ini mabuk. Tapi balik lagi ke si kampret ini, secara nggak langsung, dia itu lupa sama orang-orang yang nyelamatin dia di masa lalu. Dia lupa sama siapa yang ngebantu dia, nampung dia, ngasih dia tempat ketika dia itu ada masalah. Dan justru malah sebaliknya, si kampret ini beberapa kali membuat masalah untuk mereka, membuat mereka berselisih dengan kelompok lain. Dan ketika orang-orang yang nyelamatin dia di masa lalu terlibat masalah, dia justru lebih memilih Tetsu yang bahkan dulu merupakan orang yang paling gak menyukai si kampret ini. Kan kayak gimana ya? Jujur deh, mending ending dari High and Low Season 1 itu menjadi scene berduka saja. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tahu beberapa di antara kalian mungkin tidak menyukai apa yang saya bahas kali ini. Tapi jujur ya, ini pertama kalinya saya membenci tokoh suatu film yang bertemakan berbaku hantaman seperti ini. Karena sebelum-sebelumnya saya itu merasa enjoy aja gitu nonton tanpa mempermasalahkan sikap ataupun perlakuan suatu tokoh karena masih saya anggap masuk akal atau rasional. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian memiliki pemikiran yang lain? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.